Kisah patriotisme rakyat Aceh sudah tidak dapat diragukan lagi. Sederet nama telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Sebut saja Teuku Umar, Cut Nyak Tengku Cik Ditiro, dan lain sebagainya. Tersebut dalam sejarah, ada 3 nama besar yang merupakan simbol keperkasaan perjuangan dari Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya berperang menggunakan tenaga, tapi juga memanfaatkan kecerdasan masing-masing dalam bergerak. Sehingga KP Belanda frustrasi seolah-olah sedang berada di dalam bara api. Mereka adalah Tengku Raja Angkasa, Tengku Cut Ali, dan Panglima Rejolelo. Sebelumnya kita telah merilis tentang pahlawan Tengku Raja Angkasa dan Panglima Rejolelo. Pada kesempatan kali ini, Bahasa News akan merilis kisah perjuangan Tengku Cut Ali, seorang Panglima Sago Tromon yang perkasa dan gagah berani. Sebelum lebih jauh kita mengulasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tengku Cut Ali merupakan salah satu keturunan Raja Tromon. Beliau dilahirkan di Tromon. Ayahnya bernama Tengku Cut Hajat dan ibunya bernama Nyang Putro. Jiwa kesatria sudah terlihat sejak kecil pada sosok Tengku Cut Ali. Sikapnya yang tegas, berani, gagah, dan juga setia kawan sudah sangat dikenal oleh masyarakat yang ada di kerajaan Tromon pada masa itu, hingga beliau beranjak dewasa. Tak kalah pada usia 18 tahun, beliau sudah berperang melawan penjajahan Belanda. Dengan kecerdasan otaknya itu, para penjajah banyak dirugikan sehingga walaupun bisa mendesak kekuatan yang dimiliki oleh Tengku Cut Ali dan kawan-kawannya, tapi tidak akan menutupi kerugian yang diderita oleh KP Belanda tersebut. Oleh karena itu keperkasaan dan kecerdikan beliau sehingga pada usia 20 tahun beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Panglima Sago dan para pejuang Aceh lainnya berada dalam pengawasannya pula untuk bersama-sama menggempur pihak musuh. Walaupun usianya masih muda untuk memegang jabatan tinggi itu, namun dipilihnya Tengku Cut Ali sebagai Panglima Sago. Selain memiliki kemampuan dalam memimpin perang, dia juga menguasai ilmu bela diri. Itulah yang membuat para pejuang Aceh saat itu sepakat untuk menunjuk Tengku Cut Ali sebagai Panglima Sago. Dalam berperang melawan Belanda, gerilya adalah taktik dan strategi yang dilakukan Tengku Cut Ali dalam menyerang dan menghadapi musuh. Beliau dan pejuang lainnya menyerang Belanda pada malam hari. Setelah menyerang dan pihak musuh jadi korban, Tengku Cut Ali dan pasukannya menyingkir ke tempat lain, sehingga membuat Belanda kewalahan untuk mencari jejak Cut Ali dan pengikutnya. Ketika perang di Senebuk Keranji pecah, salah satu desa di Kecamatan Kota Bahagia Bakungan, Kabupaten Aceh Selatan, banyak pasukan Belanda yang menjadi korban. Tengku Cut Ali pun mengalami luka parah akibat terkena peluru pasukan Belanda. Namun Tengku Cut Ali dan pasukannya berhasil menyingkir ke dalam hutan untuk menghindari kejaran Belanda. Kemenangan demi kemenangan diraih Tengku Cut Ali dan pejuang lainnya sejak tahun 1926. Banyak jatuh korban di pihak Belanda. Kondisi ini jelas membuat Belanda semakin gerah dan dendam terhadap Tengku Cut Ali. Beliau tidak hanya memimpin perang di wilayah Bakungan, tapi sampai wilayah Klut, Kabupaten Aceh Selatan. Sulut perang yang membakar semangat pejuang oleh Tengku Cut Ali ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Belanda. Tercatat, sejak tahun 1925 hingga 1927 menjadi tahun kelam bagi penjajah di wilayah Klut hingga Bakungan. Singkat cerita, pada Juni 1926,
Teuku Cut Ali dan pejuang lainnya kembali melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di dekat Kampung Imerah, Kecamatan Pasir Raja. Dalam penghadangan ini, satu marsosel Belanda tewas. Namun di pihak pejuang Aceh, jahit 9 orang. Tapi Teuku Cut Ali dan pasukannya terus gencar melakukan serangan terhadap Belanda. Tanggal 26 Mei 1927, Teuku Cut Ali bergerilya di wilayah Terbangan, Kecamatan Pasir Raja untuk menyusun strategi dan melakukan penyerangan serta penghadangan terhadap pasukan Belanda. Namun jejaknya diketahui Belanda yang saat itu dipimpin Kapten Jiparis atau dikenal dengan julukan Singa Afrika dan orang Aceh menyebutnya Pangbarang. Kapten Paris sengaja dikirim khusus oleh Belanda untuk menumpas dan melumpuhkan para pejuang Aceh yang dipimpin Teuku Cut Ali. Dengan jumlah pasukan yang banyak, Kapten J. Paris menyusun strategi untuk menghadang dan melumpuhkan Teuku Cut Ali serta pejuang lainnya. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat antara pejuang Aceh di bawah pimpinan Teuku Cut Ali dan Belanda di bawah komando Kapten J. Paris. Korban pun berjatuhan dalam perang yang berat sebelah itu, baik di pihak pejuang Aceh maupun Belanda. Dan akhirnya Teuku Cut Ali jahit di tangan Kapten J. Paris dalam sebuah sergap petisi. Sementara itu, salah satu perwira Belanda bernama Letnan Monneler pun ikut tewas dimakan senjata pejuang. Jasad Teuku Cut Ali akhirnya dibawa ke desa Suak Bakung, Kecamatan Kelut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dan dikuburkan di sana. Dari beberapa sumber diketahui bahwa pada dasarnya jasad Teuku Cut Ali yang terkubur di pinggir muara itu tanpa kepala, sebab serdadu Belanda telah memotong kepala Teuku Cut Ali untuk dibawa ke Kota Raja, dan sekarang tengkorak Teuku Cut Ali berada di sebuah museum di Belanda. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa yang dikubur di Suak Bakung Kandang sekarang ini adalah kepalanya, sedangkan jasadnya dimakamkan di pedalaman hutan Kelut Timur, tepatnya Alulawi Melang, karena Teuku Cut Ali gugur di sana. Teuku Cut Ali akhirnya diberi anugerah gelar pahlawan nasional oleh pemerintah pusat atas keberanian dan kecakapannya dalam memimpin pasukan pejuang Aceh menggempur kedudukan Belanda di Aceh. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.